Perkenalkan, nama saya Natasha dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas Rek B PPAPK dengan NIM E10322010060. Jadi saya akan menjelaskan mengenai problematika politik dan pemerintahan pada saat ini. Jadi problematika politik dan pemerintahan Indonesia pada hari ini itu adalah 3 masalah. Yang pertama itu ada pelemahan lembaga politik dan pemerintahan, juga defisit atau regresi partisipasi politik, dan juga resentralisasi kewenangan. Yang mana pada poin atau pada pelemahan lembaga politik dan pemerintahan ada contoh kasus di mana ada upaya pelemahan terhadap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu melalui tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang mana juga berujung pada pemecatan puluhan pegawai. Lalu juga partai politik yang bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan, yang mana tokoh masyarakat yang berkualitas seperti dosen, peneliti semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. Bahkan juga 2 dekade setelah reformasi, partai belum menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik, hanya dilakukan pada menjelang pemilu saja. Juga di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik, karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan. Jadi hal lainnya itu lemahnya internalisasi keadaban sipil. Jadi di antara warga negara sebagaimana tampak dalam perseteruan yang tajam, dangkal, dan kurang beradab antara netizen di media sosial merupakan catatan penting, yang mana warga negara perlu belajar untuk berpendapat atau pilihan politik sambil tetap berteman, bersahabat, dan bersaudara sebagai sesama anak bangsa. Namun maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan suku merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Jadi perbedaan pilihan politik atau keyakinan tidak boleh menggerus. Modal sosial kita berupa rasa saling percaya, toleransi, saling menolong, dan juga saling menghargai perbedaan. Namun kebebasan dalam ancaman kebebasan di media sosial dan berekspresi seperti pemberangusan buku, pencakalan, diskusi, dan hal lain seperti hoax yang menyebar secara luas, bahkan menjadi fenomena infodemik, yang mana upaya pemerintah untuk menangani banyaknya hoax ini ternyata ditangani secara represif. Ini menggunakan berbagai pendekatan yang cenderung berdampak pada kebebasan sipil. Jadi demokrasi di Indonesia dihadapkan pada 2 pembatasan isu, kebebasan sipil dan pelemahan oposisi, yang mana bergabungnya sejumlah partai oposisi ke dalam kabinet pemerintahan menyebabkan check and balance serta fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah itu semakin lemah. Sebagian besar masyarakat Indonesia melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang mengalami sebuah kemunduran, yang mana stagnasi atau kemandegan bahkan tak sedikit. Jadi pada intinya saya akan menyebutkan apa saja sih yang menjadi problematika politik dan pemerintahan di Indonesia pada saat ini. Yang pertama adalah politik uang dalam pemilu. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa mungkin jadi rahasia umum oleh masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap sebelum pemilu pasti ada money politik atau politik uang dalam pemilu yang dilakukan oleh kader-kader dari fraksi yang seringkali menyalahgunakan kekuasaannya atau kewenangannya. Lalu juga ada macetnya kaderisasi partai politik. Ini bisa karena rekrutmen partai politik yang salah atau tidak sesuai. Lalu juga ada politik identitas, ini sering terjadi sekali di Indonesia. Lalu juga ada hilangnya oposisi, yang mana kita ketahui bersama bahwa di pemerintahan pada saat ini partai oposisi hanya ada 2, yaitu PKS dan Demokrat. Yang mana lalu korupsi, sepertinya pada kasus korupsi ini memang sudah menjadi identitas ya, seperti identitas tersendiri bagi pemerintahan Indonesia, karena kita tahu bersama korupsi sendiri merupakan turunan, ini bisa dibilang turunan karena sudah mendarah daging seperti itu. Lalu juga rendahnya kualitas pemilu, yang mana juga rendahnya literasi media, lalu juga rendahnya efektivitas pemerintahan, lalu juga lemahnya masyarakat sipil, dan juga rendahnya
kualitas media massa dalam menyampaikan suatu kabar berita seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai problematika politik dan pemerintahan di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.